Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak aktivitas yang dapat kita lakukan karena kita menggunakan energi yang diperoleh dari makanan. Manusia, tumbuhan, dan hewan mencerna makanan dengan proses kimia. Makanan sebagai sumber energi diproses oleh tubuh sehingga menghasilkan kalor dan energi. Di alam, terdapat banyak reaksi kimia yang menghasilkan atau menyerap energi. Bagian dari ilmu kimia yang mempelajari perubahan kalor adalah termokimia. Setiap benda di alam semesta memiliki energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Kita patut bersyukur kepada Allah yang Maha Besar menciptakan matahari sebagai sumber energi terpenting bagi kehidupan. Sinar matahari yang diserap oleh tumbuh-tumbuhan ketika melakukan fotosintesis akan diubah menjadi energi kimia berupa karbohidrat. Bahan-bahan makanan yang mengandung karbohidrat seperti beras, jagung, gandum, atau ubi dikonsumsi oleh manusia untuk melangsungkan hidupnya. Bahan makanan tersebut dicerna oleh tubuh dan menghasilkan energi kalor. Jika sebatang kayu dibakar, energi kimia yang dimiliki kayu akan diubah menjadi energi kalor. Jadi, energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lain yang dikenal dengan hukum kekekalan energi. Jumlah total energi kalor yang terkandung dalam suatu materi disebut entalpi dan diberi simbol H. Istilah entalpi berasal dari bahasa Jerman yang berarti kandungan. Adapun simbol H berasal dari kata heat content yang didefinisikan sebagai kandungan kalor suatu zat. Entalpi suatu zat tidak dapat diukur. Yang bisa diukur adalah perubahannya atau delta H. Contoh H2O dalam bentuk padat atau batu es ketika meleleh. Pada proses ini, kita tidak bisa mengukur berapa kandungan kalor yang dimiliki oleh H2O dalam bentuk padat ataupun kandungan kalor yang dimiliki oleh H2O dalam bentuk liquid. Yang dapat kita tentukan adalah perubahan entalpi atau delta H-nya. Delta H sama dengan entalpi H2O liquid dikurang entalpi H2O padat. Delta H sama dengan entalpi reaksi dikurang entalpi mula-mula. Untuk reaksi kimia, delta H sama dengan entalpi hasil reaksi dikurang entalpi pereaksi. Setiap reaksi yang melibatkan kalor diikuti oleh perubahan entalpi. Jika perubahan entalpi bertanda positif, berarti reaksi tersebut membutuhkan atau menyerap kalor. Sebaliknya, jika bertanda negatif, reaksi menghasilkan atau melepaskan kalor. Pada dasarnya, perubahan entalpi terjadi karena adanya perpindahan energi antara sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian atau pengamatan, sedangkan lingkungan adalah bagian yang berada di luar sistem. Reaksi termokimia dibagi menjadi dua, reaksi eksoterem dan reaksi endoterem. Reaksi eksoterem adalah reaksi pelepasan kalor atau terjadinya perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Contoh, reaksi NaOH ditambah HCl menghasilkan NaCl ditambah H2O, delta H-nya sama dengan min A kilojoule. Tanda min artinya melepaskan kalor. Reaksi endoterem adalah reaksi yang menyerap kalor atau terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Contoh, reaksi antara NH4 2 kali CO3 ditambah 2 CH3COOH menghasilkan 2 CH3COONH4 ditambah H2O ditambah CO2. Delta H-nya atau perubahan entalpinya sama dengan positif A kilojoule. Tanda positif artinya menyerap kalor.
Contoh soal, perhatikan diagram entalpi tersebut. Kemudian tentukan nilai delta H dan jenis reaksinya. Untuk A, P menuju R, B, Q menuju P, C, R menuju Q, D, Q menuju S. Ingat, perubahan entalpi reaksi adalah entalpi hasil reaksi dikurang entalpi bereaksi. Nah, untuk bagian A, P menuju R, hasil reaksinya adalah R, sedangkan bereaksinya adalah P, sehingga didapatkan delta H sama dengan entalpi R dikurang entalpi P, sama dengan 100 dikurang 40 sama dengan positif 60. Karena delta H-nya bernilai positif, maka jenis reaksinya adalah reaksi endoterem. Bagian P, Q menghasilkan P. Delta H-nya sama dengan entalpi P dikurang entalpi Q, sama dengan 40 dikurang 75 sama dengan negatif 35. Karena menghasilkan delta H yang bernilai negatif, berarti jenis reaksinya adalah reaksi eksoterem. Sekian materi kita kali ini, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.